Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzat Salsabila dengan NPM 217550018. Saya dari 5A Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Konsep Akuntansi KAS, SKPD, dan BUD. Akuntansi instansi pemerintah, matkul, ASP atau akuntansi sektor publik. Yang pertama ada prinsip akuntansi instansi pemerintah, itu ada yang pertama penerimaan uang disetor ke BUD, yang kedua pengeluaran bisa melalui mekanisme LS, yang ketiga pengeluaran bisa melalui mekanisme UP. Beberapa transaksi terkait akuntansi SKPD. Pembentukan uang persediaan atau UP, uang yang diberikan kepada PA atau KPA kepada SKPD untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Dipegang bendahara pengeluaran SKPD untuk membiayai pengeluaran SKPD. 2. Ganti uang atau GU berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang telah dipakai. Yang ketiga, tambah uang atau TU. Ketika ada kebutuhan yang mendesak dan UP tidak mencukupi, maka SKPD boleh meminta tambahan uang atau TU. Yang keempat, pengitoran sisa uang kas. Pembayaran LS atau mekanisme LS itu pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan uang kas BUD langsung. Kemudian pembayaran UP atau mekanisme UP itu pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan UP SKPD. Jenis-jenis SPP atau surat permintaan pembayaran, yang pertama ada SPP UP, surat permintaan pembayaran uang persediaan. Bendahara mengajukan SPP UP di awal tahun setelah surat keputusan kepala daerah tentang beberapa besaran UP untuk setiap SKPD. Yang kedua ada SPP GU atau surat permintaan pembayaran ganti uang. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP GU sejumlah yang sudah dibuatkan surat persediaan yang telah disediakan. Yang ketiga ada SPP TU, surat permintaan pembayaran tambah uang, yaitu kebutuhan mendesak, UP tidak cukup, kemudian mengajukan SPP TU. Kemudian ada SPPLS, surat permintaan pembayaran langsung, itu untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. Kemudian materi kedua adalah sistem pembelanjaan negara. Berikut adalah tahapan-tahapan atau alur mekanisme pembayaran tagihan. Yang pertama, dilakukan perjanjian atau kontrak antara PPK dengan pihak ketiga. Selanjutnya, perjanjian kontrak ini dicatatkan ke dalam kartu pengawasan kontrak di KPPN. Berdasarkan perjanjian atau kontrak, pihak ketiga menyerahkan barang atau menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya, pihak ketiga menyerahkan tagihan kepada PPK. PPK memverifikasi tagihan tersebut dan selanjutnya memutuskan apakah akan dibayar melalui mekanisme uang persediaan atau UP akan melalui mekanisme penerbitan surat permintaan pembayaran langsung atau SPLS. Apabila dibayar dengan UP, PPK menerbitkan surat pemerintah bayar atau SPBY kepada bendahara agar membayar kepada pihak ketiga. Apabila penyelesaian tagihan dengan menerbitkan SPLS, selanjutnya PPSPM menerbitkan SPMLS ke KPPN untuk bisa diterbitkan. Perjanjian kontrak untuk PBJ, yang pertama itu ada bukti pembelian, yang kedua kwitansi, yang ketiga surat perintah kerja, yang keempat surat perjanjian atau kontrak, yang kelima surat pesanan. Kemudian ada penetapan keputusan, yaitu ada pertama surat keputusan dan yang kedua surat tugas. Itu termasuk dengan belanja pegawai dan perjalanan dinas. Jadi jenis metode pembayaran itu ada dua, yaitu pembayaran langsung dan pembayaran beban UP. Kalau pembayaran langsung itu dia pembayaran yang dilakukan langsung kepada penyedia barang atau jasa atas dasar perjanjian kontrak melalui penerbitan SPMLS. Kalau pembayaran beban UP itu, UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari atau membiayai pengeluaran menurut sifat tujuan itu tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Nah, ini adalah penyelesaian tagihan melalui mekanisme pembayaran LS. Jadi ini ada bagian-bagiannya. Kemudian ini adalah penjelasannya. Yang pertama, penyajian barang jasa mengajukan tagihan atas penyelesaian pekerjaan disertai dengan bukti pendukung kepada PPK. Selanjutnya, PPK melakukan pengujian dan penelitian material dan formal dan tagihan tersebut dalam hal tagihan memenuhi syarat. PPK kemudian memberikan surat permintaan pembayaran kepada PPSPM. Kemudian PPSPM melakukan penguji SPD dan bukti pendukung. Dalam hal SPP dan bukti pendukung harus memenuhi syarat agar PPSPM memberikan surat pembayar atau SPM. Kemudian ini ada pembayaran tagihan melalui UP, ini bagannya. Kemudian ini adalah penjelasannya. Yang pertama, pihak ketiga mengajukan tagihan bukti pendukung dalam hal menerima uang muka kerja, mengajukan permintaan uang muka kerja disertai bukti pendukung pada PPK. Selanjutnya, PPK menguji tagihan atas UP. Apabila memenuhi syarat, maka diberikan surat bukti pendukung ke bendahara pengeluaran SPBY. Dengan artian, apabila memenuhi syarat SPBY dibayar oleh bendahara pengeluaran pada pihak ketiga, apabila uang persediaan telah digunakan, maka akan dilakukan penggantian atau pengisian kembali seperti SPP GUP. Nah, ini adalah mekanisme pembayaran GUP. Ini penjelasannya adalah, pertama, bendahara pengeluaran menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK. Atas bukti pengeluaran tersebut, PPK mengajukan pengujian. Apabila memenuhi syarat, maka PPK memberikan surat permintaan pembayaran ganti persediaan atau SPP GUP.
Selanjutnya, PPSPM melakukan pengujian PPGUP dan bukti pendukungnya dalam hal SPPGUP dan bukti pendukung memenuhi syarat. PPSPM menerbitkan surat perintah bayar ganti uang, persediaan atau SPM GUP. Kemudian ada akuntansi, belanja, beban, dan persediaan. Ada LRA dan LO. LRA itu laporan realisasi anggaran dan LO itu adalah laporan operasional. Barang dan jasa itu ada APK, konsumsi, narasumber, faktur gaji. Akuntansi belanja barang dan jasa itu definisinya belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengeluaran nilai KM bersih. Catatan, jika kita mengeluarkan kas dan tapi suatu saat diperoleh kembali, itu namanya pinjaman atau diakui sebagai piutang. Dan pendapatan kita menerima kas yang kita tidak perlu kembalikan kembali. Berikut adalah klasifikasi belanja menurut Permendagri 64 tahun 2013. Ada belanja operasi, belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Kalau belanja modal itu dia pengeluaran kas dalam pemerintah untuk memperoleh aset tetap kayak jalan, kendaraan, irigasi, saluran air, dan lain. Kalau belanja tak terduga itu belanja yang menyediakan anggaran untuk antisipasi pengeluaran yang tidak terduga atau bencana alam. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Koreksi atas kembali belanja yang terjadi atas periode catat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja catat sebagai pendapatan lain-lain atau LA. Pencatatan belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Contoh pencatatan belanja di buku jurnalnya adalah belanja pada estimasi perubahan SAL. Penyajiannya, belanja akan dilaporkan dalam pelaporan realisasi anggaran setelah pendapatan. Akuntansi beban. Definisi, beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset yang timbulnya kewajiban. Kemudian ada klasifikasi beban, itu adalah beban operasi, beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, dan lain-lain. Kemudian ada beban transfer, beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan, beban transfer bantuan keuangan, daerah, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga ada beban non operasional, beban yang sifatnya rutin misalnya berasal dari defisit penjualan aset lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang. Kemudian yang keempat ada beban luar biasa. Untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa seperti tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran dan tidak diharapkan terjadi berulang-ulang. Kemudian ada prinsip pengakuan dan pengukuran beban diakui pada saat yang pertama timbulnya kewajiban, yang kedua terjadinya konsumsi aset, yang ketiga terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yang keempat koreksi atas beban penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan catat sebagai pengurangan beban pada saat periode berjalan. Kemudian ada penyajian beban dilaporkan dalam laporan operasional atau LO. Pencatatan beban. Jurnal atau beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan LO dan neraca Pemda. Contoh pencatatan jurnal untuk pencatat beban di buku jurnal finansial dalam mekanisme pembayaran adalah berikut. Kemudian ada definisi akuntansi persediaan, yaitu adalah penilaian barang persediaan yang belum dijual oleh bisnis kepada pelanggannya. Inventory bisnis dapat mencakup barang, bahan baku, dan produk lain yang dibeli, diproduksi, dan disimpan oleh bisnis untuk dijual kepada pelanggannya. Contoh persediaan itu ada ATK, benda akun, obat-obatan, bibit, pupuk, bahan pembersih, bahan bangunan, dan amunisi. Kemudian ada pengakuan persediaan. Pengakuan persediaan pertama itu ada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua, saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penugasannya berpindah. Pengukuran persediaan. Berikut adalah contoh yang pertama. Dibayarkan gaji bulan September 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar 600 juta. Mekanisme LS-nya itu adalah kalau di pembukuan SKPD di jurnal RA itu adalah belanja pegawai pada perubahan SAL sebesar 600 juta. Kalau di jurnal LO-nya itu ada beban pegawai pada RKPKD sebesar 600 juta. Kalau di pembukuan PKD itu jurnal LO, RKSKPD pada kas didik kas daerah itu sebesar 600 juta. Ini contoh soal berikutnya. Kemudian ini contoh soal berikutnya. Pada akhir tahun 2022, persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan neraca saldo nilai persediaan adalah 6 juta. Jurnal LO-nya itu adalah persediaan pada beban persediaan sebesar 4 juta. Itu adalah 10 juta dikurang dengan 6 juta. Itu hasilnya 4 juta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.